Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kita ya. Kali ini kita mau apa ya? Namanya cerita ya, teman-teman. Cerita pengalaman bengkel ya. Sedikit pengalaman tapi ya kayak gitu ya teman-teman, kadang kurang pas di mereka, di customer, kadang juga kurang pas di kita gitu ya. Maksudnya begini, ini pengalaman ya, masih proses malah, ini belum belum clear malah ya. Jadi ada satu motornya itu Honda Vario ya, Vario 150 yang new, yang udah nggak ada engkolannya itu ya, yang new, yang sekarang tuh yang pakai remote ya teman-teman. Jadi kayak gini, kemarin itu dia itu habis servis ya. Dia datang menggunakan motor yang lain ya, bukan Vario ya, menggunakan Revo kalau nggak salah. Revo, dia datang kemari menanyakan bengkel buka apa enggak mas. Buka mas. Oh ya mas, nanti tak kesini ya. Oke, tak tunggu. Nah terus dia datang menggunakan motor Vario 150 yang new tersebut ya. Jadi dia datang terus, mas servis sama ganti oli, terus ini mas apa namanya, setelan gasnya itu nggak ada ya, nggak ada atau patah itu nggak tahu mas ya. Terus setelah saya cek ternyata emang setelan langsamnya itu nggak ada ya, langsam atau gas lah itulah ya, yang di throttle body itu, yang di atas itu yang pakai obeng plus atau pakai tangan juga bisa ya nyetanya. Nah di situ kita cek itu nggak ada ya teman-teman. Wah ini nggak ada mas. Terus apa namanya, sampean ada nggak mas? Oh tak cari, nanti tak cari dulu. Oh ada mas, tinggal satu nih. Yaudah mas pasang aja. Nah pasang tuh, terus gasnya juga itu mas agak berat gitu kan. Kayak kita cek dulu ya pakai scanner. Kita pakai scanner yang JDF M100 Pro ya. Nah kita cek bukaan gasnya itu emang pas di gas mentok itu ya teman-teman. Jadi dia tuh turun teman-teman. Harusnya kan mentok itu sekitar 77 atau 78 gitu ya, 473. Kurang agak lupa saya. Itu pas di gas mentok itu dia turun teman-teman. Jadi kalau nggak salah itu 23 atau 25 gitu ya, sekitar segitulah. Terus saya bilang ke konsumennya itu, ini sensor TPS nya udah kena mas. Sensor TPS itu yang ini nih, tak tunjukin kan ke sensor TPS nya. Nah yang ini, kalau sensor itu berapa mas? Saya bilang 150 mas. Itu udah sama masang, udah plus, tak bersihkan sekalian tuh throttle bodinya ya. Karena memang apa namanya, sensor TPS itu kan nggak ada yang ori ya teman-teman. Kalau yang ori itu, yang benar-benar ori itu ya, itu set sama throttle body. Jadi udah tak bersihkan sekalian throttle body sama pemasangan sama reset juga, itu udah plus itu. Saya kasih harga 150 gitu ya. Terus
kalian servis. Nah, kalian servis ya CVT nya kita buka ya teman-teman. Kita buka bagian CVT nya, kita bersihkan, terus kita pasang lagi, terus ganti oli juga kan, diganti olinya dulu. Terus kita cek lagi pakai scanner. Setelah selesai servis itu kita cek lagi pakai scanner, terus kita reset ECM nya atau ECU nya ya, kita reset biar dia ke performa awalnya ya. Nah itu terus sudah selesai. Setelah udah selesai itu dia pulang, dan keesokan harinya itu motornya itu berangkat ke sekolah ya. Dia kan sekolah di sana ya, di sana lah pokoknya, kayak semacam kursus gitu. Oke. Nah terus pas dia mau pulang itu ternyata motor nggak mau hidup teman-teman. Ternyata motor itu nggak mau hidup, dan konsumen itu mengonfirmasikan ke saya bahwa motornya itu nggak mau hidup ya teman-teman. Mas, motornya kok nggak mau hidup ya? Gimana mas? Padahal kalau di servis itu biasanya kan langsung enak gitu. Waduh, saya juga bingung mas. Beda mas, dibawa ke sini lagi aja gitu kan. Akhirnya dibawa ke sini. Setelah kita cek itu ternyata full pumpnya itu mati teman-teman. Full pumpnya itu nggak dengung ya. Waduh, kok jadi full pumpnya yang nggak dengung gitu kan. Terus kita cek ya, kita cek full pumpnya itu kan ada 4 kabel ya. Di full pump itu ada 4 kabel. Jadi yang 2 kabel itu menuju ke ampere bensin itu yang ada di speedometer. Terus yang 2 itu ke ECU ya, ke ECU. Terus kita buka ya full pumpnya, kita turunin, kita cek pakai aki, dan ternyata langsung pakai aki itu bunyi teman-teman, bunyi gitu kayak biasa itu kayak ketika kita motor kita kontak-kontak kan bunyi kayak itu gitu. Nah terus kita cek kabel yang menuju ke ECU ya, kalau nggak salah kabel warna apa ya, hitam leres kuning apa ya, kalau nggak salah coklat leres kuning itu plus atau minusnya si full pump dari ECU ya. Itu enggak itu ya namanya apa namanya, enggak nyala ya. Kita cek pakai apa, tester, enggak bunyi. Gimana ya, kita pakai test pen teman-teman, kita cek pakai test pen itu enggak nyala. Test pennya ke min aki gitu ya. Terus kabel coklat leres kuning itu kita tempelin test pen, nggak nyala teman-teman. Aduh, jangan-jangan ini nggak beres nih kabel kayak gitu kan, akhirnya kita pikirannya. Terus yang satunya itu kan hitam leres putih, kalau nggak salah itu yang menuju ke ECU juga itu. Nah kalau kabel yang itu dia nyala teman-teman, dites pakai aki gitu ya, minus aki, tes pen jelek nyala. Oh, berarti kabel yang ini bagus nih, nyala soalnya. Nah terus kita bongkar tuh bodi bagian depan kan, kita urut kabel yang coklat leres kuning itu, urut jadi dari full pump itu ke ECU ya, ke depan. Kita buka tabung depannya itu dibuka semua gitu. Saya buka semua ya, yang patok lampu itu dibuka, terus yang belakangnya juga dibuka, bagian dashboard itu. Nah kita cek pakai tester ya, yang bunyi tit gitu, kalau nyambung kan bunyi tit gitu kan. Kita colokin satu ke yang coupler ke full pump,
satunya yang ke coupler ECM atau ECU gitu ya, dan ternyata masih bunyi teman-teman. Aduh, berarti ini kabelnya bener gitu kan, dari sini kabelnya bener ya kan. Bingung apanya gitu ya. Terus kita cek pakai scanner juga nggak mau nyambung teman-teman, nggak mau nyambung. Jadi dia tuh harusnya kan di kontak on terus nyambung ya gitu ya, tapi itu sambungan gagal. Tak coba berapa kali sambungan gagal, sampai saya coba pakai DLC manual itu ya, yang sebelum saya punya scanner biasanya risetnya itu pakai kabel DLC. So, wah kok nggak bisa gitu kan. Nah, ini apa, indikator milnya itu yang kuning itu, yang di speedometer itu nyala terus teman-teman. Jadi di kontak on dia tuh nyala, bukan nyala kedip gitu ya. Kalau kan nyala kedip itu kan normal ya, nyala terus mati gitu kan, itu normal teman-teman. Nah ini nyala terus teman, jadi kontak on tuh nyala terus lampu milnya itu ya. Aduh, ini nyala terus di scanner juga nggak masuk gitu kan, nggak, gagal terus gitu kan. Berarti apa, saya berpikir apa ininya ya, ECM nya ya yang bermasalah. Terus saya bilang sama orangnya, Mas ini artinya pinjemin dulu ke teman Mas, itu kan ada motor vario juga tuh, coba pinjemin ke dia Mas gitu kan, sama full pumpnya gitu kan. Takutnya full pumpnya kena juga, soalnya pentasnya cuma pakai aki gitu kan. Wah, terus dia bilang temanku nggak tahu mau apa enggak Mas dipinjemin itunya kayak gitu. Waduh, terus saya bingung ya, gimana ya. Terus dia malah WA begini teman, kalau nggak bisa nggak usah dibongkar Mas, nanti takut apa namanya tambah rusak. Wah, ini ngerendahin kita ya kalau dia bilangnya kayak gitu. Terus dia bilang juga Masnya juga kayaknya kurang bisa kayak gitu teman-teman ya. Masalah kelistrikan teman-teman, ini juga bingung ya kenapa dia kena gitu ya, bisa-bisanya sampai ECM nya yang kena gitu kan. Terus gimana Mas, kata saya, apa mau dipasangin lagi aja, mau pindah bengkel nggak apa-apa kayak gitu. Kalau tahu Mas lah nanti tak bawa ke dealer sekalian aja. Ya nggak apa-apa Mas, kalau bagus itu gitu kan. Kalau misalnya sampean nggak percaya nggak apa-apa sama saya. Ya udah Mas, kalau berarti ini dipasangin aja ya tepeng-tepengnya semua. Ya udah Mas, pasang aja. Ya udah kita pasang, terus dia bawa pulang kan. Dan dia bawa pulang ke kos itu ya, dia kan pulangnya ke kos-kosan. Dan sehari setelah itu malah orang tuanya yang telepon ke saya, wah ada panggilan masuk nih, siapa ya. Ternyata orang tua dia teman-teman, katanya itu anggota ya. Waduh, saya jadi takut gitu kan, anggota katanya nanti yang anak buah yang di sini suruh kesini, suruh rame-rame gitu. Waduh, pusing juga kalau ngadepin orang kayak gini ya. Ya mau gimana lagi ya, sekarang juga masih belum fix nih teman-teman. Si anak nggak percaya sama saya, terus si bapaknya telepon suruh tanggung jawab gitu kan, karena habis motor habis servis malah jadi mati kayak gitu. Aduh gimana ya.
kalau 150 new yang dia sebelum di servis juga udah di apa namanya di kontak on, terus di starter juga kadang-kadang nggak nyambung teman-teman, nggak bisa langsung starter, kadang harus dipencet dulu itu remote-nya, terus di kontak on lagi baru di starter, itu baru bisa gitu kan. Itu juga udah tanda-tanda kayaknya ya, tanda-tanda mau mati gitu si ECM-nya. Terus dia juga pakai aki yang lebih kecil teman-teman, dia pakai aki yang YTZ4 kalau nggak salah, YTZ4V, aki kering yang 3 ampere. Harusnya kan dia pakai yang 5 ampere ya, tapi si bapaknya itu nggak percaya teman-teman. Saya juga ini belinya di dealer mas, di dealer sini gitu kan, masa di dealer ngasihnya aki yang kecil gitu kan. Kalau nggak percaya ini aja nih, ada Google Map-nya, mau ngapain saya ke sana jauh. Dia ngancem teman-teman, ngancem saya, bapaknya itu ngancem, udah mas gimana nih gitu kan. Ya udah pak, kalau itu dibawa ke sini lagi aja, tak cek, tapi sabar, harus sabar gitu kan. Udah mas, nanti saya tak telepon anak saya, kasihan. Ya udah telepon aja pas suruh kesini, anterin motornya, biar saya beresin. Terus nanti itu duit lagi mas, enggak pak, enggak, tak beresin nanti sama saya gitu kan. Jadi ini juga yang mikir, kalau ecunya yang benar kena 1.350 atau berapa itu yang barunya ya. Tapi kata teman saya itu ecunya itu bisa diservis, paling nanti kita servis aja itu teman-teman, biarin nanti habis berapa nanti biar bisa bayar gitu. Pusing saya ada benar kayak gitu. Ya, mungkin mekanik di sini udah berpengalaman lah ya, kalau masalah kayak gini mungkin udah pernah ya, malah mungkin lebih itu ya apa, lebih ekstrim gitu ya untuk masalah konsumen yang angel gitu ya. Udah. Ini saya baru ngalamin teman, ada orang kayak gitu ya. Mungkin ya emang kayak gitu juga sih, emang orang kadang kan ada orang yang nggak mau tahu gitu kan. Sebenarnya saya pernah tuh ngalamin yang Vario apa CBS tuh ganti apa gitu, terus motornya jadi ngebul, tak suruh bawa ke sini lagi, tak beresin, nggak apa-apa, itu cuman ganti kabel aja udah beres. Kabelnya itu jadi apa, si kiproknya itu terlalu panas nih, terus dia nempel ke masa, jadi ya kosong. Aduh, kurang hati-hati juga kayaknya saya. Tapi orangnya nggak marah-marah, malah apa, ngasih tip ke saya, walaupun saya nggak tarik itu, nggak narik lagi ya, maksudnya nggak suruh bayar lagi, tapi dia malah ngasih tip berapa, 20.000 berapa, tapi kan itu maksudnya nggak marah-marah gitu ya, kayak yang ini nih katanya anggota tuh, tak anggota apa tahu. Yes, kayak gitu teman-teman curhatan kita pada malam hari ini ya. Ini besok kayaknya motornya kesini nih, diantarin sama anaknya gitu ya. Cukup sekian ya dari saya, mudah-mudahan jadi apa ya namanya, pengalaman ya, sebuah pengalaman buat pelajaran juga buat saya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami gitu juga, kita sharing ya teman-teman ya. Mungkin kalau saya jadi customer juga kayaknya marah juga ya, tapi nggak tahu lah, pusing. Oke,
Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.